menggunakan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Ya udah mas, saya tolong mas, nanti saya atur karena di rumah sakit lain kan penuh. Akhirnya saya masukkan ke RSPAD untuk perawatan lebih lanjut gitu. Karena pasiennya waktu itu keluarganya itu udah lemas sekali. Akhirnya setelah pemberian obat-obatan ya kita berikan sama remdesivir juga perbaikan. Ternyata 3 hari kemudian Mas Dedi curhat juga bahwa saya juga sakit loh, saya kaget gitu kan. Keluhannya apa? Nggak ada keluhan yang berarti karena saturasi bagus. Intinya itu. Awalnya gini, intinya waktu itu tanggal kira-kira 28 Juli lah, ada salah satu keluarganya Mas Dedi yang butuh perawatan karena terkena COVID, karena di rumah sakit lain penuh, akhirnya kita rawat di RSPAD. Kemudian melalui perbaikan. Kira-kira tanggal 3 Agustus kurang lebih, itu Mas Dedi WhatsApp ke saya, ternyata Mas Dedi pun terkena COVID. Cuman saturasinya masih bagus terus 97, 99 dan keluhannya sakit kepala kadang-kadang. Terus saya sarankan karena udah 8 hari, yuk ke RSPAD, kita CT scan dulu, CT torak, sama periksa PCR lagi karena waktu itu Mas Dedi bilang antigen saya negatif. Ya udah PCR dulu lah. Ternyata di CT scan malam itu, di PCR juga malam itu hasilnya tanggal 3 Agustus PCR-nya positif ternyata. CT-nya 28,40 kalau nggak salah. Kemudian CT toraknya ada GGO, ada gangguan ke arah COVID. Saya juga sempat konsul ke Dokter Dewi untuk melihat konsultasi sebagai ahli parunya. Kira-kira yang begini bagusnya sarannya dirawat. Terus saya ungkapkan ke Mas Dedi, yuk dirawat yuk supaya bisa dipantau lebih lanjut. Cuman Mas Dedi waktu itu masih belum mau karena berkaitan masih saturasinya bagus dan keluhan masih bisa diatasi di rumah. Ya udah kalau begitu saya bantu Mas Dedi laporkan saturasi, tensi, keluhan ke saya tiap hari. Akhirnya Mas Dedi menyanggupi sambil berpikir nanti bila mana saya nggak kuat, dokter jenderal katanya panggilannya kayak gitu ya, itu saya baru mau dirawat. Saya tetap diskusi sama Dokter Dewi juga, saya lihat fotonya ini sarannya memang dirawat untuk pemantauan dan pemberian obat-obatan per infus yang bisa kita bisa diawasi. Ternyata Mas Dedi belum mau, sekitar mungkin 3 hari 4 hari ya WhatsApp ke saya, Jenderal saya kok makin demam, mungkin kurang minum, saya bilang gitu. Ini masih di rumah nih? Masih di rumah, kurang minum. Nah setelah itu saya nggak ada laporan lagi. Ternyata beliau dirawat karena bilang ke saya sih terlalu jauh ke RSPAD, akhirnya dirawat di rumah sakit Ministra yang dekat. Nah di situ pun dikasih obat-obat lah yang akhirnya saya baru tahu dari ada salah satu teman nyatakan, Mas Dedi dok, saya kaget. Oh saya WhatsApp lagi, Mas Dedi dok, iya Dokter Lukman saya dirawat, saya diberikan remdesivir dan berbagai obat untuk peradangan dan sekarang sudah mengalami perbaikan. Itunya intinya itu. Kalau soal kritis saya tidak tahu. Cuman yang jelas itu komunikasi saya by WhatsApp dengan beliau gitu. Jadi kalau nggak salah beliau cerita 3 hari 4 harian lah pemberian obat, ada remdesivir yang diberikan kalau nggak salah itu obatnya, terus mengalami perbaikan, terus isoman di rumah kalau nggak salah. Memang kondisinya berarti kalau hubungan dokter sama Mas Dedi sendiri intens ya, maksudnya karena udah Oh ya, karena saya seperti apa sih, berarti kan sudah lama menjadi pasiennya Dokter Lukman gitu. Oh iya. Nah, seperti apa sih memang kondisi Mas Dedi sendiri gitu kan sampai akhirnya terkena COVID juga gitu? Kalau soal itunya saya memang berteman sudah cukup lama lah. Kalau ada apa-apa biasanya konsultasi masalah pinggang. Karena kan saya spesialis bedah saraf ya. Jadi mengkonsultasikan pinggangnya kadang-kadang nyeri itu awalnya. Kemudian kalau ada keluarga temannya yang perlu perawatan konsul ke saya. Itu aja. Pada waktu COVID saya nggak nyangka karena yang dikonsulkan ada keluarganya yang butuh perawatan. Nah, saya kan nggak mau nanya, Mas Dedi kena juga enggak kan? Jadi ya udah Mas, saya tolong Mas, nanti saya atur karena di rumah sakit lain kan penuh. Akhirnya saya masukkan ke RSPAD untuk perawatan lebih lanjut gitu. Karena pasiennya waktu itu keluarganya itu udah lemas sekali. Akhirnya setelah pemberian obat-obatan
ya kita berikan sama remdesivir juga perbaikan. Ternyata 3 hari kemudian Mas Dedi curhat juga bahwa saya juga sakit loh, saya kaget gitu kan. Keluhannya apa? Nggak ada keluhan yang berarti karena saturasi bagus. Intinya itu, saya masih menghormati Mas Dedi lah kalau masih mau isoman kan, kalau di rumah sakit juga takutnya tambah stres atau apa sehingga imun menurun, itu intinya. Tapi sekarang udah sembuh atau masih isoman? Udah sembuh, kemarin yang podcast itu kan Iya, sudah podcast sama gitu. dokter. Dan setelah podcast saya WhatsApp kembali, saya telepon juga, saya bicara udah sembuh, perbaikan. Waktu merawat kemarin mungkin bisa dikatakan berapa minggu atau berapa bulan waktu merawat Om Deddy? Kalau Ya, merawat sempat ya, dirawat. iya nggak dirawat, jadi tanggal 3 Agustus saya CT scan di torak di RSPAD, kemudian saya sarankan rawat belum mau, ya sekitar tanggal 4, 5, 6 lah isoman di rumah, konsultasi by WhatsApp saya. Berarti termasuk cepat juga ya dok pemulihannya? Karena kan kalau COVID biasanya penyembuhannya 2 minggu. Ya kalau itu kan berarti hari ke-8 tanggal 3, kemudian 3 hari tanggal 11, mungkin tanggal 12-an, 12 hari mungkin itu. Terus dikasih obat perbaikan, pas kemarin mengudara ya udah saya telepon memang udah bagus. Terus saya juga memang bicaranya lancar, tidak ada celah batuk. Biasanya kadang-kadang ada pasien yang dipulangkan tuh masih sehat tapi ada suara serak dan selingi batuk kalau bicara. Ini lancar, bagus, clear, oke. Bu Dewi sendiri kan sempat memantau bagian paru-paru ya. Kenapa pada sekat? Enggak, saya dengan beliau tidak secara kontak langsung, hanya dikonsulkan hasil CT toraks saja. Habis itu kan hanya advice untuk rawat, tapi karena bisa ya sudah. Saya bukan DPJP-nya, DPJP itu adalah dokter penanggung jawab pasien, jadi saya bukan DPJP-nya. Jadi hanya konsul aja ya? Ya, Karena konsul kan awal, saya konsul bukan awal ahli aja. paru, dari hasil itu karena ada Mas jadi teman saya konsulkan lah. Takutnya saya salah membaca dari hasil pembacaan dokter radiologi, dan dokter Dewi sebagai ahli paru membaca betul, dan kalau lihat dari situ menyarankan untuk dirawat untuk pemantauan lebih dekat di rumah sakit. Bu Dewi kenapa harus menyarankan dirawat? Karena kondisinya parunya yang tidak baik. Ya, saya mungkin lebih bicara secara umum saja ya kalau untuk pasien COVID ya, karena itu tadi saya tidak saya bukan di PJP-nya, saya tidak pegang pasiennya. Jadi kalau secara umum gini, pasien COVID itu ada yang tanpa gejala, kita bilang tahu OTG, ada yang gejala ringan, sedang sampai berat, bahkan kondisi kritikal yang harus masuk ke ventilator. Nah pada kondisi yang tanpa gejala kita aman, jangan-jangan kita semua nih ada yang OTG, kita aja nggak tahu, makanya prokes harus dijalankan gitu ya. Pada gejala ringan itu tadi pasti rata-rata umumnya adalah ada keluhan demam, ada yang sakit tenggorokan, ada yang batuk gitu. Nah pasien yang sudah ada keluhan, ayo kita cepat periksakan dini ke dokter bagaimana, apakah memang ronsen torasnya atau ronsen dadanya kelainannya luas apa tidak. Disitulah nanti indikasi untuk ini harus dirawat, apakah ini bisa isolasi mandiri di rumah, itu nanti dokter yang menentukan ya. Memang pada kasus kelonjakan kemarin di Juni-Juli tempat susah ya, rumah sakit susah, dan hal itu memang banyak akhirnya orang perawatan di rumah ya, itu sangat dengan terpaksa. Tetapi kalau kita bicara umum yang bukan lonjakan itu tadi, kita harus perhatian kalau kita misalkan ada keluhan panas, batuk, pilek, ayo periksa dokter, di swab antigen. Mungkin awalnya kalau ada reaktif berarti kita bisa isoman, kita lihat keluhan, pokoknya semua itu kembali lagi lihat keluhan. Dan pasien COVID itu beragam, ada yang bagus aja tiba-tiba langsung masuk ke dalam kondisi berat, ada ya, ada. Kami memantau juga ada beberapa yang waktu 3-4 hari, rata-rata di 6 hari itu mengalami perburukan kondisi. Jadi itu beragam sekali. Nah itu yang mesti diwaspadai. Jadi kalau dari lihat pengalaman kami di penanganan pasien di rumah sakit, kita lihat itu kisaran 7 hari sampai 10 hari lah, itu pengawasan ketat. Habis itu bagus, kalau kondisinya bagus bisa isolasi mandiri di rumah gitu. Tapi kalau misalkan ada keluhan yang kok tambah berat, yang diawasi kan di seminggu pertama, 7 hari pertama, lihat keluhan saturasi, kalau di rumah sakit itu saturasi, tekanan darah, nadinya bagaimana, frekuensi nafas bagaimana, itu kan dilihat ya, pasti ada tindakan-tindakan tertentu kalau memang ada perburukan. Tapi kalau bagus, dokter juga pasti harapannya dokter sebesar harapan pasien, inginnya cepat, inginnya pasien juga bagus. Makanya kita selalu ngawasi tiap hari. Kalau bagus ya,
walaupun pada saat ulangan PCR-nya masih positif, kita bisa sarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Tinggal dilihat syaratnya. Dokter Lukman mungkin waktu itu kan sempat mengurus lah Mas Dedi ya. Akhirnya bertemu dengan Dokter Gunawan itu seperti apa, Dokter? Jadi Mas Dedi dirawat di Rumah Sakit Medistra, ketemu Dokter Gunawan, kemudian dilakukan perawatan Dokter Gunawan. Itu intinya itu. Atas rekomendasi dari dokter? Oh enggak. Jadi memang waktu itu di sana kemungkinan pas dokter penanggung jawabnya Dokter Gunawan, dan ya dilakukan pengobatan sesuai protap yang Rumah Sakit Medistra dan tim yang di sana gitu aja. Dokter Lukman, Mas Dedi kan dokter bilang dia kalau konsultasi soal pinggang karena sudah berapa lama sakitnya? Karena dia sering olahraga tuh seperti apa? Kalau sebenarnya kan saya mulai kena tuh sekitar bulan Desember 2020. Saya tidak tahu berobatnya ke siapa, cuman pada saat itu saya dikenalkan oleh seseorang temannya Mas Dedi, terus konsul ke saya, terus kita ngobrol-ngobrol sehingga jadi berteman intinya gitu. Itu intinya. Tapi selama itu nggak pernah saya rawat karena Mas Dedi juga udah menjaga sendiri dengan olahraga, merasa bisa mengatasi nyerinya. Karena prinsipnya memang kalau sakit pinggang itu selama ototnya kuat, itu biasanya nyeri berkurang. Karena kan beban semua ke belakang sini, sehingga dengan otot psoas namanya kalau kita bahas itu, yang menjaga pinggang itu kuat, itu nyerinya berkurang. Dan untuk kondisinya Mas Dedi sendiri untuk khususnya pinggang masih dalam keadaan nyaman atau seperti apa? Saya kurang tahu hal itu ya. Oke, terima kasih ya. Oke, siap. Dokter Lukman. Terima kasih Dokter Lukman.